Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang wow tentang meme coin PP hari ini, dan banyak nanti TA fundamental secara berita yang breaking news yang luar biasa ya. Pokoknya dunia digemparkan dengan dikatakan koin PP membooming, menjebluk, meleduk, sudah apalah mau ngomong apa, bebas, yang penting saya cuan, gitu aja. Info kripto cuan. Tapi saya akan sampaikan untuk kalian, tetap kalian riset mandiri, juga paling tidak kalian harus disclaimer on ya, tidak boleh menyalahkan siapapun. Saya ingatkan karena di dalam kripto itu sangat volatile, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa carry mendadak kalian ya. Jadi belajarlah, jangan asal-asal ya. Itu oke, setuju. Sebelum saya bahas, saya nggak ngajak-ngajak aset, menjual aset, beli jual beli kacau jadi yang mau jual beli aset kalian, urusan Anda, risiko masing-masing, tidak ada urusan dengan Mas Bro. Mas Bro hanya memberikan sekedar review yang saya tahu dan info-info yang masuk ke saya ya. PP sudah saya bahas dari beberapa tahun yang lalu sudah. Ini plan, kalau kalian nanti plan 1 mungkin bulan ini sama Juni, plan 2-nya akhir tahun, bukan plan sapi. Bahaya, jeruduk. Untuk yang kita orang yang sudah lama dengan Mas Bro di sini sudah mungkin udah plan 2, akan plan cuan plan 3 nanti di akhir tahun. Ya, semangat. Ini luar biasa bahwa ternyata nanti saya akan berikan motivasi dulu untuk kalian. PP ini akan jadi sejarah besar, akan jadi booming, sudah terlanjur hit, bahkan volumenya kayak rudal nuklirnya Putin, sampai volume Doge sama si apa namanya, mohon maaf batuk, volume Doge sama si Pak KO, dan Elon pun malah dukung PP nya kepiye, berbondong-bondong PP semua. Ada hal yang penting ya, ini info yang news luar biasa untuk kalian. Si Trump mengumumkan cadangan asetnya PP untuk warga AS. Iki aduh, riset mandiri loh ya. Ini narasi bisa benar bisa betul, tapi mengarahnya ke sana. Ini paus-paus berbondong-bondong masuk PP dan altcoin itu karena ada perombakan besar VOMC di bulan Juni, serta pelonggaran tarik perdagangan 80% dari Mbak Katram dengan Cina, sama-sama bendera putih, sama-sama benjut bonyok, akan kesepakatan yang positif nanti akhir pekan ini di Swiss. Itu salah satu news dan yang sangat menggelitik di saya. Trump ini umumkan aset asetnya itu akan lari ke meme coin PP. Ini sebetulnya lelucon saja, tapi akan menjadi fakta kenyataan menurut saya. Bahkan ada info yang masuk ke saya bahwa nanti setelah BTC itu harganya terbang tinggi mahal, sampai sudah dikatakan CEO Armstrong dari Coinbase mengatakan bahwa retail sudah ditinggal oleh BTC, sudah bukan kastanya, katanya kurang ajar banget, sudah kastanya orang-orang besar, perusahaan-perusahaan besar ataupun megalodon serta negara-negara besar. Emang fakta seperti itu, menurut saya begitu ya. Jadi saya jelaskan untuk kalian, ada 3 meme yang nanti akan geger menjadi pilihan investor institusional, itu Shiba, Doge, dan PP. Tapi saya pilih PP karena PP ini market cap-nya kecil, koin displasi punya, peredaran semua, 1 kali lipat lagi sudah ATH dibanding Shiba sama Doge, masih membutuhkan 6 atau 5 kali lipat. Investor jelas akan pilih ke sini. Ini yang dimaksud para bos, apa namanya, big boss megalodon London. Pak lewatan belum ngopi. Aduh, kacau podo amat bang, gua bikin bayar kagak lo ya. Ini bahwa si narasi yang dibikin ini, yang namanya ada koin yang akan dipilih nanti Shiba, Doge, dan PP. Saya pilih PP
karena adopsi Bitcoin yang sudah meluas dan dana-dana institusi negara-negara di belahan dunia sudah masuk BTC. Narasi yang dibangun si Trump ini bahwa BTC untuk naik ribuan bahkan jutaan persen itu waktunya jangka panjang lama. Jadi ini tergelitik, institusi sudah mulai gelitik tentang meme coin, tertarik di meme coin. Apakah narasi ETF bulan Juli akan terwujud? Ini bisa. Ini yang dikatakan bahwa sekelas bos-bos Megalodon, Paus atau Well masuk PP besar-besaran ini ada substansial yang lebih menggelegar itu kawan. Jadi bisa dijadikan meme coinnya BTC, BTC-nya meme coin gitu. Karena kalau kita lihat di yang namanya ETH kan juga masih sentral sebetulnya, BNB masih sentral juga, terus Cardano yang memang akan didesentralisasi, tapi ini sekarang masih sepi. Sepi lagi, apa nanti akan jadi fakta atau enggak, mungkin arahnya akan ke sana. Tapi kalau PP ini kan sudah dicetak koin displasi, jadi sudah nggak bisa penambahan egreng ontol-onyot lagi, udah nggak bisa. Ibarat kayak BTC penambahan. Kalau BTC Network itu kan sebetulnya nggak bisa nggak bisa kena hack ya. Memang Satoshi Nakamoto itu kan memang luar biasa, sampai sekarang masih tersembunyi siapa orangnya, udah mati atau apa belum terungkap. Dan dompet 9 dari 2009 sampai sekarang itu belum pernah bergerak punya dompet si Satoshi Nakamoto itu. Kalau toh ada pergerakan dompet pemilik Bitcoin dari ini itu bullshit semua, belum ada. Itu hanya untuk menggoyang kita holder saja sebetulnya. Belum dari kalau yang di hack itu kan yang sudah di eseng-eseng itu. Tapi yang hebat network dari BTC yang memang ditambang di belahan dunia itu nggak pernah kena hack. Ini yang sangat luar biasa. Jadi PP pun sudah dirancang displasi sedemikian rupa. Sebetulnya punya orang-orang besar di sana, apa sekelas Nakamoto kedua ya nggak tahu juga. Sebab kalau cari keuntungan di BTC, kita akan mengulang sejarah di tahun 2009 yang harganya murah, mengulang sejarah BTC. Kita nggak mungkin akan balik ke masa lalu itu kawan. Nggak bisa mungkin balik lagi. Dan BTC udah harga 1,7 lebih, nggak mungkin balik harga 100 juta lagi. Nah ini mungkin akan membuat BTC kedua, ini hanya narasi loh, hanya narasi. BTC kedua ya bisa saja kalau market cap yang masih kecil seperti ini, kemudian AS adopsi besar-besaran, paling membayar retail berapa? Orang-orang retail paling market capnya juga belum ada 100 triliun, biar mereka pada cuan ya. Tapi nanti dengan otak olengnya, kadal buntungnya, kecerdasan kelicikannya, yang penting fulus dari pihak AS, bisa nanti digembar-gemborkan ke belahan negara lain yang tadinya nggak suka meme coin, akhirnya beli meme coin. Yang terjadi itu, dan PP yang diangkat, dan institusi sudah mulai terjun melirik dengan keuntungan besar di meme coin yang lagi hebat, dunia semua membicarakan PP. Sampai semalam saya melihat website bahwa nanti PP arahnya akan di ETF kan. Itu bukan isapan jempol biasa, bisa terjadi, semua mereka mainkan. Ini strategi untuk cara mencari dana bagaimana setelah dari tarik perdagangan yang gagal, hancur semua BTC yang diadopsi, kemudian untuk mencari keuntungan singkat di BTC sudah agak berat. Cina pun memiliki BTC yang banyak, akan dibalik lagi dengan meme coin untuk menjebak cari dana yang besar untuk pemerintah US dengan meme coin PP. Ini bisa saja karena PP itu awalnya kan dari barat sana, kemudian di PAM Asia cuan besar di sana, PP ribut berantem. Ya kenapa sih lo TP dulu ini supaya bla 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 bla, habis itu malah bukan dijatuhkan, diangkat sekalian, diadopsi sekalian banyak-banyak sama GZ. Akhirnya kalau dia akan masuk, Coinbase pun Robinhood masih dikit, kalau dia akan masuk harga kan ke atas, nanti takut ditikung GZ bisa saja. Nah ini nanti keduanya gimana caranya untuk mengantisipasi itu? Ya mungkin nanti akan di ETF kan, diangkat lagi ini loh BTC-nya meme coin PP.
untuk jadikan mengulang sejarah kayak BTC di masa lalu tahun 2029 bisa terjadi. Nggak ada yang nggak mungkin di dalam cryptocurrency. Makanya yang terjadi ini PP ini banyak berita yang masuk ke saya bahwa paus-paus besar masuk PP ini bukan karena hype sesaat, tapi akan long term. Koin bisa buat long term untuk dijadikan rame pokoknya ini nanti. Macam-macam hal yang akan terjadi, ada substansial yang lebih menggelegar lagi dibanding untuk masuk hanya hip sesaat kawan. Mohon maaf karena masih pagi batuk dan kebetulan rumah saya kayak laut, ada banjir. Semalam tidur jam 1 kalau nggak salah itu belum banjir, tahu-tahu pagi-pagi mau keluar pintu loh kok sudah kayak laut. Luar biasa sekali kebanjiran ini ya. Pokoknya semangat ini sampai Trump sendiri ya, aduh gila, kalian lihat sendiri Trump mau mengadopsi ya cadangan PP besar-besaran ini, sangat luar biasa. Oke ya, kita akan masuk lagi ke yang lainnya, yang mana ini sangat menarik. Berita udah saya siapkan di sini di grup ini. Nah ini nih, ini mantap sekali nih. Ini prediksi PP. Kalian jangan anggap remeh. Ini nolnya itu kepotong 2 kawan. Prediksi PP ini nolnya akan kepotong 2, 0,001 ya, tiganya nolnya 3 ya, 0,001 sampai 0,005. Berapa harganya? Mumet sang itu ya, bisa meleduk ya, belum sampai ke situ juga. Ini luar biasa. Yang jelas untuk ATH baru akan segera terjadi di koin PP ini, sangat menarik. Please prediction PP, wow, bantengnya mengamuk. Ini hampir semua membicarakan PP. Ya, kita akan langsung masuk ke tentunya yang lebih penting lagi, ada TA dan segala macam. Kita harus setting dulu untuk jendelanya kawan sebentar. Yang ning tawang ono lintang yo cahayu. Ya, kita akan masuk ke Chrome dulu kawan. Sebentar kawan. Ya. Oke, sudah berada di Chrome. Kita akan masuk ke Chrome dulu. Wow, mantap. Wah, nendang lagi toh 0,001356 toh. Wow, mantap ini. Wah, pokoknya kalau kita melihat di TA sebentar ya, kita akan santai hari Minggu ini, nggak usah terlalu ketebak-ketebuk ya. Wah, penjualannya Indodax, wah menggila bro. Pokoknya sudah kuning-kuning itu ratusan juta semua. Padahal ini long weekend ya, sampai tanggal merah tuh sampai besok ya. Mungkin Selasa tanggal 13 full moon ya, yang ahli perbintangan ini sangat gacor. Mungkin besok ada baru. Aduh, cuan luper ini info kripto ini ya, banyak yang udah beli ini beli itu ya, saya senang dengarnya untuk kalian. Nah ya, kita di sini lagi ada di resisten awan Cikiwir ini, sangat menurut saya itu selalu akurat 99%. Ini kalau kita lihat di sini, ini turun itu selalu di hijau, awan hijau ini turun. Ini awan hijau turun. Awan hijau turun. Kalian kalau beli di bawah awan hijau, kalau awan Cikiwir ini. Kemudian dia naiknya di awan merah bagian ekor. Ini awan merah bagian ekor ini naik. Ya. Turun lagi di awan hijau. Ini akan naik di awan merah. Ya. Tapi ini ada skenario, hati-hati juga karena permainan well itu lebih cerdas kawan. Ini pernah terjadi di sini pernah terjadi. Ini di awan merah bagian sini nih, mau masuk ke sini 0,27 waktu itu di bagian sini. Ini adanya di sini udah dikecilin di sini. Tahu-tahu dibanting ke sini ke bawah, baru cerot ke atas. Hati-hati. Tapi pada kenaikan di sini itu waktu itu belum akan terjadi all season kayak sekarang ini. Jadi demandnya memang kuat. Kalau sekarang mudah-mudahan langsung pump ke atas karena kelihatannya kayak all season gitu. Jadi waktu sebelum pump di sini ini ya, ini di sini dimainkan dulu sama ini kan di sini. Itu waktu itu di sini yang kejadian yang sebelumnya. Resisten yang terkuat di sini. Tahu-tahu dibanting ke bawah sini, sampai bawah lagi
sampai di sini nih. Ini ya, kalian lihat sini. Tapi langsung tetap arahnya ke sana. Itu permainan untuk melatih mental kita dalam bermain kripto seperti itu. Dan di awan Ichimoku ini nagih resisten, nanti kalau masuk ke sana bermain-main di sini, kemudian arahnya akan pam ke sana. Yang perlu kalian perhatikan, setelah ini mampu tembus di awan Ichimoku, ini kan resisten, ini akan jadi support nanti. Kalau udah masuk ke sana jadi support, resisten yang berperhatikan di sini 0,00017 ATH lama di sini, ya lurus dengan di sini nih. Tuh, kalian bisa TP yang ngambil masuk di sini, bisa TP di area 0,00017 ataupun IDR nya 0,27 pas ATH pertama lurus di sini nih. Ya kurang jelas apa Mas Bro? Nih, mohon maaf. Kalau ini sudah mampu terjebol, udah tinggal landas. ATH udah pasti. Ya. Kalau ini sudah mampu kejebol di sini, ini kan ke sini nanti kan cari pijakan di sini. Udah ke sana. Udah ATH baru. Malah RP1 mungkin akan lewat. Diperkirakan 20 miliar US dollar untuk PP. Wah, keren bro. Ini bukan koin main-main. Dilihat dari market cap, BTCD-nya juga 62. Baru 62, banyak yang memprediksi bahwa pakar-pakar ini akan sampai ke 47. Tapi titik aman 50. 50 kalian harus sudah out dari market. Artinya kalau 50% berarti yang masuk ke altcoin dari BTC itu 50%. Kalau di tahun 2017 itu di 37. Jadi sekitar lebih besar masuk ke altcoin karena 37 BTCD-nya. Tahun 2021 itu 40%, BTCD-nya 60% masuk ke altcoin. Karena ini adopsi BTC udah makin meluas, ya kita ambil 50 saja. Karena kalau satu sudah masuk ke altcoin, maka yang lain akan ngikut. ETH 26 juta untuk orang-orang yang duitnya banyak, udah saya infokan di grup saya, masuk ETH saja 26 sekarang udah hampir 40 juta. Apakah saya ngibul? Kalian cuan di saya, masuk grup silakan, yang sudah ada di deskripsi bisa telepon Japri, video call, tanya seputar kripto. Kripto itu nggak sembarangan, ada koin yang sebentar masanya, ada yang panjang. Yang ikut saya sabar dari tahun lalu tentunya udah beli rumah, kapal terbang, nuklir kali semua dibeli. Nggak percaya kalian? Wow, saya yang tahu persis. Ya, kita juga lihat di CMC dulu bagaimana kondisinya. Wah, mantap jaya. PP ngetril. Ya, wah, ngejos ini PP. Rankingnya sudah ke 24 kembali. Wow, market capnya 94 triliun. Waduh, piye semua memberitakan PP. Wah, sudah menjadi barang yang luar biasa. Jos ya. Dengan pemegangnya ataupun holdernya meningkat terus, ini salah satu pondasi yang untuk bikin terbang Ajeng. Ya, semua memberitakan PP, tidak ada yang tidak memberitakan PP. Semua itu udah pokoknya pusing kalau lihat berita PP. Ini targetnya mirip seperti yang saya targetkan ini sebetulnya. Mantap PP. Ini yang akan saya sampaikan ini ya. Ini sama dengan yang saya prediksi. Ini ATH lama sebelum ATH baru ini antara 0,01674 ataupun 0,0017 antara USDT sama IDR beda dikit, beda tipis ya. Ini nanti kalian yang sekarang masuk di 0,0012 ataupun 0212 IDR nanti jualnya di 0,001674 ataupun 0,0017 ataupun di IDR kira-kira 02 tujuan. Kurang apa saya berikan 02 tujuan. Ini
sama yang TA ini. Kalau saya sudah mendalami TA itu TA apapun akan sama. Jadi ini hampir sama, mirip dikit-dikit dengan prediksi saya. 0,0017 ini 1674 dikit lagi beda. USDT sama IDR beda dikit ya. Itu kalian bisa TP di area sini. Ini pokoknya sudah mantap jaya. Ini siapa lagi yang dibanting ini? Ini yang dibanting siapa sama PP ini? Pokoknya makin booming. Semua itu membicarakan PP ini akan arahnya juga akan kayak gini nih. Wah mantap kawan. Pokoknya santai-santai hari Minggu lah ya. Berita-berita yang mantap ini keren juga ini. keren. PP sedang naik daun. Harganya melambung dari level terendah masuk ke level tertinggi baru. Nggak main-main itu si PP ya. Jadi saat ini yang belum punya PP bagaimana, sementara yang lain sudah pada cuan. Ini PP itu potensial of PP untuk long term aset. Ini salah satu menarik ini. PP ini untuk aset yang dilongkan kawan ya. PP itu termasuk investasi koin yang akan diinvestlongkan kalau melihat di website sini ya. Jadi analis the potential of PP AS long term asset. Wow, pantesan si Donald Trump tadi sampai menyerukan adopsi PP. Wah, jos pokoknya. Wow, mantap jaya. Ini jadi koin yang asetnya untuk sangat potensi untuk di long investkan. Wah, long term holder jangka panjang pemenang. PP sudah nggak bisa diragukan lagi. Makin the best, makin jos. Semua memberitakan PP, tidak ada yang lain ya. Wah, manis ini piye ini. Jadi BTC itu kan sudah mahal, untuk naik berkali-kali lipat itu waktunya panjang dan memerlukan modal yang besar. Ini ada spekulasi baru, jadi BTC-nya meme coin dilarikannya ke PPI piye. Jadi sangat gempar kalau melihat berita di sini. Ya sudah, kalau udah kayak gini mau apa lagi? Semua udah membicarakan dunia PP, sudah FOMO, udah jos pokoknya ya. Wah, udah piye iki. Ya semua PP semua ini piye. Kalau udah begini gimana ini kawan? Kalian nggak mau tambah muatan? Kalau nanti si Trump juga ternyata adopsi PP besar-besaran, wah mantap ya. Semangat saja pagi-pagi Minggu, PP semakin jos. Kalau mau saya bicara tekan PP sampai malam nggak selesai, karena sangat luar biasanya PP ini. Jadi semua mengatakan bahwa PP koin-koin yang semua website berita media emas PP ini piye. Apakah nggak ngeri? Ya PP itu jadi emas rupiah. PP itu investor long term ini. Mantap. Wah, sampai Elon aja PP ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin PP akan jadi koin yang luar biasa untuk kalian. Harus semangat, harus yakin, sangat luar biasa. Sudah pada cuan banyak. Tentunya saya memberikan info ini, kalian jangan telan mentah-mentah, tetap dior, riset mandiri, disclaimer on. Saya tidak ngajak-ngajak untuk beli aset ataupun jual beli aset tertentu. Semua risiko masing-masing, karena di dalam cryptocurrency itu sangat volatile, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa membeli mendadak. Mungkin itu aja, karena saya juga masih lemes pagi, mau keluar cari makan juga banjir ya, depannya nggak bisa keluarin motor ya. Ngopi aja dulu lah ya, santai. Bujangan ini emang enaknya jadi bujangan, kemana-mana tiada yang larang. Susahnya kalau malam tidur sendirian, hanya bantal guling sebagai teman, pikiran melayang. Ngaco lagunya ya. Udah pokoknya itu aja ya. Pokoknya jos ya. Yang belum subscribe, sudilah untuk mensubscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, kandos.